Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Jifrian Nusilman, kelas C semester 1 dengan NIM 2103030093. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan review dari buku ke-8 tentang politik hukuman. Dari buku tersebut saya dapat memperolehkan atau menjelaskan topik yang penting, yaitu politik hukuman. Langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana itu politik hukuman. Budaya hukuman komparatif membandingkan penjara. Apa kebutuhan dan harapan terbuat dari tahanan? Dalam pertimbangan dengan benar ini, pertanyaan langsung kita hadap ke semua pemandangan penjara sistem yang menampilkan beragam dan terkadang kontradiktif bentuk, rutinitas, dan fungsi. Ini menghadirkan tantangan yang memusingkan untuk penelitian komparatif. Bagaimana lalu, apakah kita membandingkan penjara? Apa yang kita dibandingkan dan mengapa? Namun, perbandingan lebih jarang langsung. Itu membutuhkan tingkat abstraksi untuk menyelamatkan diri dari spiral menjadi mengkhawatirkan yang tak terdingin dari perbedaan penjara lokal dan kecenderungan kebijakan daerah. Perdebatan utama di sini adalah bahwa studi perbandingan menghadapi oleh teori tentang bagaimana memahami penjara dan bagaimana dengan demikian untuk mempelajari pengaturan yang merupakan praktiknya. Oleh sebelum teaching something yang amorphous seperti pidana, studi bandingkan telah cenderung mengembangkan konsep yang diperlukan. Kita ingin membandingkan sistem penjara. Saya mengusulkan untuk memajukan komparatif fonologi, kita harus berkonsentrasi pada perkembangan dan koheren, konsisten, dan deskripsi yang tepat tentang penjara. Latar belakang politik sosial dan budaya. Irlandia menjadi negara merdeka pada tahun 1922. Sejak awal, sebagaimana kehidupan bangsa, budaya, politik sosial Irlandia yang didominasi oleh Katolik gereja, saya kekuatan kolosal blok Inggris pada tahun 1998 yang kepentingan dalam undang-undang kebijakan dan mekanisme kontrol sosial Irlandia pada paruh pertama abad kedua. 10 gereja dan pemerintah sering saling mendukung. Hubungan yang Lis 1998 dicirikan sebagai koeksistensi damai. Sejak pembentukan negara telah memberikan layanan kekuasaan sosial sekutu organisasi keagamaan dalam prinsip perkembangan penjara. Sementara tahun 1960-an telah melihat tanda-tanda ide baru di depan penjara. Kebijakan Rogan 2011 itu adalah tahun 1970-an yang menjadi periode dengan perkembangan paling luas dalam praktis pidana hingga Irlandia saat ini. Tahun 1970-an adalah suatu dekade yang ditentukan oleh perkembangan pidana pertama dari Irlandia. Penjara dikelola oleh Divisi Penjara, sebuah kelompok kecil yang disesuaikan pegawai negeri yang dibasis di dalam Departemen Kehakiman di Dublin. Mereka tanggung jawab atas jumlah tahanan yang relatif kecil, total 749, hampir seluruh laki-laki, dengan tahanan laki-laki ditahan 3 penjara, Montegar, Portlaoise, dan Limerick. Narapidana hanya diorganisasikan ke dalam 2 kategori. Darah sebagai besar adalah batasan biasa ditandai untuk membedakan mereka dari subversif. Para tahanan yang kesejahteraan terkait dengan masalah di Irlandia Utara. Di tahun 1970 memberikan jalan kepada pernyataan pahit tahun 1980-an ketika Irlandia telah memasuki periode penurunan ekonomi yang serius. Pengaruh naik menjadi lebih dari 17%. Terjadinya peningkatan kekerasan selama tahun 1980-an. Kejahatan memuncak pada titik tertinggi sepanjang masa pada tahun 1983 dan sementara ini berkurang selama sisa tahun 1980-an. O'Donnell dan O'Sullivan 2003 itu meningkatkan lagi sampai pertengahan 1990-an.
Brever et al. 1999, sedangkan pengertian penyebabnya kejahatan sebagai besar masih terkait dengan gambaran kemiskinan Irlandia. Politik panik dan rezim mundur. Dengan kejahatan, jumlah orang yang dipenjara meningkatkan dan ada perjuangan besar setiap hari untuk mengelola penjara. Menurut Siamus, hal yang paling mendesak dari ini era adalah tidak adanya ruang dan modal otoritas di bawah ancaman. Pada pertengahan 1980-an, skala tantangan divisi penjara melebar di luar ruangan penjara dan tidak ada sumber daya. Petugas penjara lembut RUD telah mengelembungkan dan pemerintah perlu mengurangi konstestur mengemukakan embargo janji seluruh pegawai negeri pada tahun 1982. Hal terbesar adalah over kesesakan. Ada tidak dapat melakukan apapun tanpa sumber daya. Di dalam catatan divisi menggambarkan konsekuensi lain dari prediksi keuangan mereka sebagai dampak pada kondisi penjara dan pembuatan kebijakan penjara. Kami telah mengelola penjara dengan murah dan dengan mengorbankan tidak hanya meninjau undang-undang penjara tetapi juga tugas penting lainnya, misalnya pemeriksaan umur 4 Juli 1984. Hal ini dipenuhi dengan perlawanan terbesar dari Asosiasi Petugas Penjara. Selanjutnya, yang telah tumbuh secara signifikan dalam kekuatan dan ukuran sejak tahun 1970-an dan memperoleh status serikat buruh pada tahun 1983 mendukung mereka untuk mogok sebuah fasilitas yang digunakan secara teratur dan sering dengan peringatan. Ada kesempatan ketika petugas penjara menolak untuk membuka tahanan dari sel mereka yang dilarang, perjuangan pengawasan pendidikan, penggunaan bengkel, dan kreasi malam. Hukuman pastoral terus memberikan ide-ide untuk memecahkan banyak masalah bagaimana dari sistem penjara, meskipun ide-ide bermetamorfosis dan bermutasi di proses pragmatik untuk memecahkan masalah-masalah pidana tersebut. Bahkan dalam hiperbolanya, bentuk divisi lebih suka menggunakan kekuatan mereka untuk membangun, mestinya bergulir untuk memecah kepada yang lebih besar atau keharusan untuk memperluas lahan penjara. Ironisnya, ini merusak praktik pemanjaran pastoral melakukan sekarang mengubah penjara menjadi sumber sosial manfaat dari pendekatan historis dan sosiologis mendukung kita untuk mengamati penjara baru praktik yang muncul, sementara juga menjelaskan praktik apa yang tidak disukai dan mengapa ide kehilangan relevansinya, namun lebih dramatis dan terpadu informasinya dalam rezim penjara dan budaya politik Irlandia adalah akan datang dihapus pada periode destabilitas ini. Sejak pembentukan, negara telah memberikan layanan kekuasaan sosial sekutu organisasi keagamaan dalam prinsip subsidiaritas. Misalnya 2007, Haley dan Konevich 2019, gereja memiliki otoritas yang cukup besar, akibatnya melihat dirinya sebagai bertanggung jawab atas kesejahteraan moral bangsa. Larkin 1975, 1000. Baik, itu saja yang saya bisa jelaskan. Review dari buku ke-8, yaitu tentang hukuman politik. Sekian dan terima kasih.